Halo teman-teman mahasiswa fisioterapi, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar jadi fondasi buat praktek klinis kalian nanti, yaitu konsep dasar patologi dan patofisiologi. Nah, mungkin kalian mikir, loh saya kan belajar soal gerak dan fungsi tubuh, ngapain harus repot-repot mulai dari urusan sel? Justru disitulah serunya. Kita bakal ngehubungin titik-titik antara cedera mikroskopis di tingkat sel sampai ke masalah keterbatasan gerak yang bakal kalian temui langsung di pasien-pasien kalian. Yuk kita mulai bahas. Untuk agenda hari ini, kita akan jalan-jalan mulai dari pengantar patologi, lanjut ke patofisiologi dari sel ke sistem tubuh, terus ngebahas hierarki struktur tubuh manusia, ruang lingkup patologi, dan terakhir klasifikasi patologi. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ada satu pertanyaan nih buat kalian. Sebagai calon klinisi yang bakal ngurusin pergerakan manusia, kenapa sih kalian harus repot-repot paham dulu soal penderitaan di tingkat seluler? Jawabannya simpel banget, tapi krusial. Kalian gak mungkin bisa benerin mesin gerak kalau kalian gak tahu gimana, di mana, dan kenapa mesin itu bisa rusak dari awal, kan? Pemahaman soal penderitaan di tingkat dasar inilah yang bakal ngebedain kalian dari sekedar teknisi biasa, jadi seorang tenaga kesehatan profesional yang bener-bener analitis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar patologi dan penyakit. Kita mulai dari kata patologi itu sendiri. Secara harfiah nih, kata ini diambil dari bahasa Yunani kuno. Pathos itu artinya penderitaan, dan logos itu ilmu. Jadi ya, patologi itu pada dasarnya ilmu tentang penderitaan. Di dunia medis, ini adalah fondasi buat memahami abnormalitas di tingkat seluler dan molekuler yang bikin penyakit itu muncul. Intinya, gini, setiap rasa sakit, bengkak, atau kaku sendi yang dikeluhin pasien kalian nanti, itu semua berpusat dan bermula dari penderitaan yang dialami sama sel-sel di dalam tubuh mereka. Lanjut ke bagian kedua, patofisiologi, dari sel ke sistem. Kalian harus ingat, penyakit itu nggak muncul tiba-tiba ya. Ini tuh mirip efek domino. Semuanya berawal dari langkah pertama, yaitu perubahan molekuler, misalnya pada gen atau protein. Nah, molekul yang rusak ini bakal nyenggol domino kedua, yang akhirnya bikin kerusakan atau gangguan di tingkat seluler. Sampai akhirnya di langkah ketiga, gangguan tadi maksa sel yang tadinya normal buat berubah ke arah yang salah, atau mengalami perubahan maladaptif. Aktivitas sel jadi kacau, dan dari situlah proses penyakit resmi dimulai. Terus apa hubungannya sama patofisiologi? Nah, patofisiologi ini fokus ngeliat gimana fungsi tubuh itu berubah gara-gara proses patologis tadi. Poin utamanya ada di satu kata, yaitu adaptasi. Perbedaan antara sel yang bisa bertahan dan sel yang akhirnya cedera itu bergantung pada kemampuannya buat menyesuaikan diri. Kalau sel gagal beradaptasi sama cedera atau perubahan lingkungan, kegagalan inilah yang nantinya bakal bermanifestasi jadi penyakit yang ujung-ujungnya ngeganggu fungsi tubuh pasien kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hierarki struktur tubuh manusia. Coba perhatiin efek kaskadenya di sini. Semuanya itu berawal dari paling atas, yaitu sel. Kumpulan sel ngebentuk jaringan, lalu jadi organ, sistem, dan akhirnya jadi tubuh manusia seutuhnya. Tapi buat kalian calon fisioterapis, coba deh fokus kedua jalur spesifik ini, jaringan saraf dan muskular. Kalau ada sel yang gagal di titik awal, kerusakannya itu bakal ngalir deras ke bawah, langsung ngehantam sistem persarafan dan organ gerak. Dan tebak, disitulah tempat kalian bekerja. Jadi, apa yang bakal kalian rawat pakai tangan kalian tiap hari itu sebenarnya adalah hasil akhir dari kejadian mikroskopis di tingkat sel. Masuk ke bagian keempat, ruang lingkup patologi. Di sini ada dua ruang lingkup utama yang harus banget kalian bedain. Di satu sisi ada patologi klinis. Ini tuh fokusnya ke manusia banget. Tujuannya buat nganalisis penyakit secara mendalam, langsung ke mekanisme organ dan sistem tubuh manusia yang sebenarnya. Di sisi lain ada patologi eksperimental. Dari namanya aja udah ketebak ya, ini wilayahnya orang-orang laboratorium. Mereka ngamatin penyakit pakai kultur sel atau hewan percobaan. Jadi gampangnya, klinis itu buat pasien di dunia nyata, eksperimental itu buat riset observasi di lab. Dan kita sampai di bagian kelima, klasifikasi patologi. Biar gampang ingetnya, kita bakal bedah 6 klasifikasi utamanya nih. Ada patologi anatomi, histopatologi, sitopatologi atau sering disebut sitologi, patologi klinik, patologi forensik, dan patologi molekuler. Yuk kita bahas singkat satu persatu. Pertama, kita kontraskan patologi anatomi dan patologi molekuler. Patologi anatomi itu melihat dasar struktur anatomi organ atau jaringan yang terinfeksi secara makroskopis buat negakin diagnosa. Nah, kebalikannya, patologi molekuler itu mainnya di level yang jauh lebih kecil.
Dia neliti ikatan kimia dan molekul, kayak air atau amonia, yang jadi dalang utama munculnya penyakit. Jadi intinya, makro lawan mikro ya. Lanjut ke patologi klinik dan patologi forensik. Patologi klinik ini yang sering banget bersinggungan sama pemeriksaan laboratorium di rumah sakit. Kerjanya meriksa sampel cairan dari tubuh orang yang masih hidup, kayak darah, urin, atau dahak, buat cari tahu penyakitnya apa. Kalau patologi forensik, ini spesifik banget buat otopsi jenazah. Tujuannya buat investigasi hukum atau nentuin penyebab kematian. Jadi yang satu buat mendiagnosa pasien hidup, yang satu lagi buat cari kebenaran medis di akhir hayat. Nah, perbedaan antara histopatologi dan sitologi ini nih yang sering banget bikin mahasiswa kejebak pas ujian. Coba bayangin gini ya. Histopatologi itu ibarat kita ngelihat satu lingkungan perumahan secara utuh. Lewat biopsi, kalian bisa ngelihat gimana sel-sel itu berinteraksi sama struktur jaringan di sekitarnya. Kalau sitologi, itu ibaratnya cuma ngelihat satu rumah aja. Dia cuma fokus ngamatin gambaran sel individual yang lepas tanpa peduli sama struktur jaringan di sekitarnya. Ingat ya, histo itu jaringannya utuh. Sitos itu selnya individual. Pastiin kalian ingat perbedaan kunci ini. Wah, nggak kerasa kita udah jalan-jalan dari level mikroskopis sampai ke sistem gerak yang bakal kalian tangani nanti. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau penyakit itu sebenarnya adalah jeritan dari sel yang gagal beradaptasi, kira-kira gimana pemahaman mendalam ini bakal ngubah cara kalian nyentuh, mendiagnosa, dan merehabilitasi pasien kalian kelak? Harapan saya, kalian nggak cuma jadi fisioterapis yang sekedar ngafalin gerakan, tapi jadilah klinisi yang paham betul cerita di balik penderitaan seluler pasien kalian. Terus belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di sesi penjelasan materi selanjutnya.